Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa aqimis salata tarafa'in nahari wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Dzar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulul karim wa 'ala dzalika minasyahidin. Ma'asyiral hadirin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat kembali hadir di majelis yang insyaallah mubarakah ini, tentunya untuk melaksanakan rangkaian ibadah salat Jumat. Yang tentunya kita berharap mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah Jumat dari Jumat pekan lalu sampai dengan Jumat hari ini menjadi ibadah yang senantiasa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan juga dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diutusnya menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nabi yang dengan diutusnya menyelamatkan manusia dari zaman jahiliyah yang kelam. Dan Nabi yang diberikan kewenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan syafaatnya bagi umatnya yang selalu bersolawat dan juga tentunya istiqomahkan sunnahnya baik itu siang ataupun malam. Tentunya kita berharap mudah-mudahan salawat dan salam yang kita sanjungkan kepada beliau juga dapat terus mengalir lestari kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya dan juga para pengikutnya istiqomahkan sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Dan tentu di hari Jumat yang penuh berkah ini marilah kita memperbanyak salawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita bersalawat kepada Nabi kita, baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan memudahkan beliau untuk mengenali kita, untuk mencintai kita dan menyayangi kita, sehingga mudah bagi kita untuk memperoleh syafaatnya fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Tentu sudah menjadi kewajiban khatib ketika menyampaikan khutbah untuk menyampaikan nasihat takwa. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan tentu semaksimal mungkin kita juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, tanpa tapi, tanpa nanti, tanpa banyak alasan dan juga tanpa banyak pertanyaan. Mudah-mudahan tentunya dengan terus istiqomah dalam ketakwaan sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, kita akan beroleh kebahagiaan dan juga keselamatan fid din wad dunya wal akhirah. Ma'asyiral hadirin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah.
kita sering tidak menyadari bahwa setiap detik yang kita lalui, setiap menit yang kita lalui, setiap jam, setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, dan juga setiap tahun adalah perjalanan kita menuju kematian. Pada hakikatnya sebenarnya sedang menuju kematian. Tapi jarang di antara kita yang kemudian menyadari bahwa kita akan menghadapi ajal ataupun akan meninggal dunia. Mungkin banyak yang menganggap bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk kerja, kemudian meninggal dunia. Padahal jika kita menyadari ada banyak hal yang harus kita lakukan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kematian itu sebuah kepastian. Setiap kita pasti akan merasakan. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa ilaihi turja'un. Dan sesungguhnya kita semua kelak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu kita tanyakan pada diri kita sendiri, sudah siapkah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Sampai sejauh mana kita sudah menyiapkan bekal agar kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bahagia, dalam keadaan diridhoi olehnya. Hari ini mungkin banyak di antara kita ketika mengejar urusan dunia atau menjalankan urusan dunia, banyak yang kemudian mengesampingkan urusan akhirat. Padahal seharusnya Islam itu mengajarkan kepada kita keseimbangan. Jika kita mengejar dunia, kita tidak boleh kemudian mengesampingkan urusan-urusan akhirat. Dan kematian inilah jalan atau pintu menuju akhirat Allah Subhanahu wa taala yang kekal. Dunia ini hanya sementara. Dunia ini tempat kita tinggal, bukan tempat kita. Tempat kita meninggal, bukan tempat kita tinggal. Maka hari ini kalau kita masih menganggap bahwa dunia ini tempat kita tinggal, bersiap-siaplah, kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan rugi. Ma'asyiral hadirin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang masyhur disebutkan bahwa i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratik ka'annaka tamutu khudan. Ini mungkin banyak yang sering mengsalah artikan bahwa ketika kita bekerja untuk urusan dunia seolah-olah kita akan hidup selamanya, hanya sampai penggalan sini. Dia tidak melihat potongan yang lanjutannya, atau ketika ini diperdengarkan kemudian yang lainnya tidak didengar, dipotong bahasanya. Jadi ketika kita mengejar dunia atau urusan dunia, bekerjalah untuk dunia, seolah-olah kita akan hidup selamanya, dan seolah-olah tidak bakal ada kematian yang kemudian menghampiri kita. Padahal yang paling dekat dengan kita itu adalah kematian, sewaktu-waktu. Bahkan mungkin jika tadi mendengar hari ini ada rekan kita, keluarga kita, saudara kita yang meninggal dunia, maka patutlah kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangkit, untuk bangun dari tidur kita. Karena banyak di antara kita yang hari ini tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun dari tidurnya, bahkan sudah terbujur. Kita tidak pernah kemudian memikirkan sejauh mana kita membekali diri kita untuk menghadap ilahi Rabbi. Padahal disebutkan dalam satu ayat, yaitu surah Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian semua, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Apakah hari ini kita sudah berbekal takwa? Kalau kita sebutkan tadi bahwa
definisi daripada takwa adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi segala larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa taala, tanpa tapi, tanpa nanti. Karena sering diantara kita ketika mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, kalau tidak tapi pasti nanti. Tapikan saya, nanti sajalah kalau saya sudah pensiun, nanti sajalah kalau saya sudah sukses, nanti sajalah. Kalau tidak tapi pasti nanti. Kalau tidak banyak alasan, pasti banyak pertanyaan. Kan saya masih banyak dosa, orang saya masih muda, dan lain sebagainya. Jadi kalau hari ini kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala masih nanti-nanti, masih banyak tapi, masih banyak pertanyaan, masih banyak alasan, jangan berharap kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kita bisa memproyeksikan kehidupan kita, bahkan seolah-olah di tahun sekian saya harus punya ini, di tahun sekian saya harus jadi itu, dan lain sebagainya. Tetapi proyeksi terdekat kita, yang paling dekat dengan kita, yaitu kematian, tidak pernah kita setting, tidak pernah kita proyeksikan akan meninggal ataupun mati seperti apa kita. Ini yang kadang-kadang kita lalai. Maka hari ini jangan pernah lupakan, kita semua ini punya kewajiban. Kita ini punya kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dibiarkan begitu saja. Tidak dibiarkan begitu saja. Dan salah satu kewajiban kita sebagai manusia untuk membekali kita menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak, yaitu memaksimalkan ibadah, memaksimalkan kesempatan yang masih Allah berikan. Hari ini patutlah kita bersyukur. Mungkin di antara kita yang tadi bangun tidur mengucapkan alhamdulillah sedikit. Dia tidak sadar bahwa dia sudah lolos dari kematian. Hari ini senantiasa kita hadir di tempat ini karena rahmat Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk membaktikan diri kita, untuk mencari sebanyak mungkin bekal ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa yang hari ini sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari bangun tidur tadi? Kita semua sudah lolos dari kematian, tapi jarang yang kemudian mensyukuri nikmat daripada bangun tidur. Ketika bangun tidur, yang ia pikirkan pekerjaan. Ketika bangun tidur, yang dia pikirkan kesibukan dan lain sebagainya. Padahal harusnya dia sangat bersyukur ketika bangun tidur, itu sangat luar biasa, nikmat yang sangat luar biasa. Berarti hari itu kita lolos dari maut dan masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan bekal. Maka kalau kita tidak sadar, hari-hari kita sebenarnya itu sedang menanti atau perjalanan kita menuju kematian yang sewaktu-waktu pasti akan menghampiri kita. Maka hari ini mari kemudian kita berbuat sebanyak mungkin kebaikan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh sebenarnya kebaikan-kebaikan yang kemudian kita kerjakan itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, ketaatan-ketaatan yang kita lakukan itu pada hakikatnya adalah untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh apa-apa dari kita. Ibadah kita Allah nggak butuh. Itu hanya untuk bagaimana kemudian Allah memandang kita, nyari perhatian. Karena hari ini sangat luar biasa, banyak yang mencari perhatian manusia tapi tidak pernah sekalipun mencari perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak hari ini teman-teman kita yang maksimal bekerja untuk Tuhan tapi tidak pernah maksimal ketika bekerja untuk Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Maka hari ini posisikan kita ada di mana? Apakah kita termasuk orang yang bekerja keras sampai-sampai panggilan Allah nggak pernah kita balas? Jangan-jangan hari ini kita menjadi seorang hamba yang sibuk dengan aktivitas kita sampai-sampai Tuhan kita nggak pernah kita sapa. Padahal kematian itu sudah ada di depan dan belakang kita.
lalu apa yang akan kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak? Kita sangat luar biasa mengukir prestasi untuk prestasi dunia yang bisa kita persembahkan untuk sesama manusia. Kita persembahkan untuk tempat di mana kita bekerja. Tetapi satu hal, kita tidak pernah menorehkan sedikit pun prestasi yang akan kelak kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Entah itu dengan puasa kita, entah itu dengan sholat kita, entah itu dengan sedekah kita. Itu semuanya bisa menjadi jalan untuk kita mengukir prestasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sebentar lagi ini sudah masuk bulan Rajab, dan mungkin kurang dari 2 bulan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kalau dahulu para salafus saleh ketika memasuki 3 bulan sebelum Ramadan itu sudah berlatih dengan berpuasa, berlatih dengan bersedekah, dengan banyak istighfar. Tapi hari ini banyak di antara kita yang tidak menyadari bahwa apa keistimewaan bulan Rajab, apa keistimewaan bulan Sa'ban, apa keistimewaan bulan Ramadan. Seolah-olah sama semua. Padahal setiap hari-hari atau bulan-bulan tertentu Allah datangkan keberkahan yang lebih, Allah lebihkan rahmat di situ. Maka hari ini kita harus menyadari untuk apa kita diciptakan, dan salah satunya sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala yaitu memaksimalkan kebaikan-kebaikan mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua di dalam surah Hud ayat 114 bahwa innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Bahwa sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapus berbagai kesalahan, dan itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga bagian dari ketakwaan kita, yaitu memperbanyak amal saleh. Jangan harap kita akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala membawa amal saleh kalau kita tidak membiasakan amal saleh. Jangan-jangan hari ini kita telah membiasakan amal salah, bukan lagi amal saleh. Di sini disebutkan bahwa sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapus berbagai kesalahan. Ini kesempatan yang sangat luar biasa yang Allah berikan, utamanya nanti di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah sampaikan pada bulan suci Ramadan. Maka dari itu kita persiapkan diri kita. Kalau kebaikan-kebaikan itu tidak kita biasakan, ketaatan-ketaatan tidak pernah kita paksakan, mana mungkin menjadi orang yang saleh? Mana mungkin kita bisa berada dalam kesolehan? Kesolehan itu bisa kita dapatkan hanya dari 2 hal, yaitu kebiasaan atau kebaikan-kebaikan yang dibiasakan dan juga ketaatan-ketaatan yang dipaksakan. 2 hal ini sangat luar biasa. Jadi kalau kita pengen soleh, lakukan 2 hal ini. Biasakan kebaikan dan paksakan diri kita agar kemudian terus dalam ketaatan. Lebih baik hari ini kita dipaksa masuk surga daripada sukarela kita masuk neraka. Termasuk yang mana kita hari ini? Apakah nanti kelak kita termasuk orang yang sukarela masuk neraka, atau dengan susah payah hari ini kita memaksakan diri kita dalam ketaatan agar kita memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan meskipun masuk surga dipaksa. Dan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ini sangat luar biasa ayat ini. Surah Al-Isra ayat yang ke-7. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan sebaliknya. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Ingat, ayat ini sangat jelas, bukan khotib yang bicara, tapi ayat Allah Subhanahu wa taala yang bicara. Ketika kita berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali pada diri kita sendiri, dan sebaliknya. Ketika kita berbuat jahat, mengkhianati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka kejahatan itu sebaliknya juga akan kembali ke kita.
Maka jangan sampai ketika nanti kita dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena nanti setiap manusia itu akan dikalungkan catatan amal. Wa kullu insanin alzamnahu. Setiap kita nanti akan dikalungkan catatan amal kita. Jadi yang membuat catatan buku itu bukan orang lain tapi kita sendiri, yang akan kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk nanti kita menerima rapot. Apakah rapot itu akan kita terima dengan tangan kanan, maka akan selamatlah kita, atau sebaliknya diterima dengan tangan kiri, maka celakalah kita. Hari ini baik buruknya kita sendiri yang nulis. Buku yang nanti akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sendiri yang nulis. Maka akan ditulis seperti apa diri kita? Akan dilukis seperti apa diri kita? Ini Allah sendiri yang bercerita, masih dalam surah Al-Isra ayat yang ke-13. Dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Dan kemudian di ayat yang ke-14-nya disebutkan, bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Yang menghisap diri kita ya diri kita. Apakah catatan amal baik itu lebih banyak atau sebaliknya? Justru catatan buruklah yang lebih banyak daripada catatan baik. Dan disebutkan lagi dalam ayat selanjutnya, barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Jadi masing-masing kita itu mencari selamat di dunia, mencari selamat di dunia untuk bekal nanti di akhirat. Dengan cara apa? Berbuat sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Masih relate kalau dengan ketakwaan tadi, bahwa takwa adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya tanpa tapi, tanpa nanti, tanpa banyak alasan, tanpa banyak pertanyaan. Dan kita harus yakin bahwa di setiap perintah Allah Subhanahu wa taala itu pasti terdapat kebaikan. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mencelakakan kita dengan perintah-perintahnya. Di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala pasti ada kebahagiaan, ada keselamatan, dan tentu di dalamnya ada ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang kita harapkan. Dan itu sudah dicontohkan oleh nabi-nabi terdahulu, dari Nabi Adam sampai dengan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketika mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengabaikan, tetapi sami'na wa ta'na. Bukan seperti sekarang kita, kenapa sih harus sholat, kenapa sih harus zakat? Banyak pertanyaan. Kalau nggak banyak pertanyaan, banyak alasan. Saya kan belum kaya, saya kan belum sukses, dan sebagainya. Seperti itu kemudian kita pengen berbangga diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amalan apa yang akan kita bawa? Di sini disebutkan berbuat baik sesuai dengan petunjuk Allah, maka itu keselamatan bagi dirinya. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Ingat, dosanya tidak untuk kolektif, tapi dosanya masing-masing. Tetapi kami tidak menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul. Maka hari ini, di awal bulan Rajab ini, mari kita sama-sama menata diri. Mari kita sama-sama melihat kepada diri kita sendiri, sudah sejauh mana bekal kematian kita persiapkan. Karena yang paling dekat dengan kita adalah kematian, dan yang paling jauh dari kita adalah angan-angan. Jangan sampai kita kalah dengan angan-angan kita, seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Boleh kita bekerja, tapi jangan sampai kemudian pekerjaan itu menghalangi kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadikan apapun aktivitas dunia itu agar memiliki value akhirat. Karena
Islam itu mengajarkan bahwa kita boleh sukses sesukses-suksesnya, kaya sekaya-kayanya, tapi jadikan kaya dan sukses kita itu untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, dalam firman Allah surah Al-Zalzalah ayat yang ke-7 dan 8 atau 7 sampai 8 disebutkan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan meskipun itu seberat biji zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan sebaliknya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seperti atau seberat biji zarrah, niscaya dia akan mendapatkan balasannya pula. Maka mari sama-sama pada kesempatan yang berbahagia ini kita benar-benar manfaatkan kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita untuk benar-benar mengumpulkan sebanyak mungkin amal kebaikan. Amal kebaikan tentunya pastinya akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan keridhaan serta rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sumber kebahagiaan dan keselamatan fid din wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan yang sedikit ini senantiasa bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayati waqtil hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد كل صحابة رسول الله أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات ويكافي المهمات ويدافع البلايات ويشافي الأمراض ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الأمور وخير الأعمال وخير العبادة وخير الاستقامة وخير الصحة وخير العافية وخير النجاة وخير الحياة وخير الممات وثبت وثقل موازينا وحقق إيماننا ارفع درجاتنا وتقبل من كل عبادنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله أكبر. أقم الصلاة.